Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi Sistem Organisasi Kehidupan Makhluk Hidup IPA kelas 7. Kemarin kita sudah membahas sel. Buat kamu yang belum menyimak, bisa klik tautan di atas. Kali ini kita akan membahas fungsi organel-organel sel. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan fungsi organel-organel sel. Sel ada dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel eukariotik ada dua, sel tumbuhan dan sel hewan. Di dalam sel ada komponen-komponen yang disebut organel sel. Organel sel adalah komponen-komponen padat penyusun sel yang berada di dalam sitoplasma. Organel sel memiliki fungsi dan tugas masing-masing untuk keberlangsungan hidup organismenya. Fungsi organel-organel sel. Membran sel. Membran sel adalah bagian yang membungkus sel sebelah luar, yang mengatur lalu lintas pengangkutan zat-zat dari dan keluar sel. Membran sel membantu menjaga keseimbangan kimia zat di dalam dan di luar sel. Makanan dan oksigen diangkut ke dalam sel melalui membran, sementara zat sisa dibuang keluar sel juga melalui membran. Berikutnya adalah nukleus atau inti sel. Organel yang paling besar yang terdapat pada sel eukariotik. Inti sel ini berfungsi untuk mengendalikan aktivitas sel. Di dalam inti terdapat informasi genetik untuk mengoperasikan sel yang bersangkutan. Informasi genetik yang dimaksud terdapat di dalam kromosom. Di dalam inti juga dijumpai anak inti atau nukleolus. Retikulum endoplasma atau disingkat RE adalah sebuah jaringan membran yang tersusun dari beberapa rangkaian benang yang bermuara pada inti sel. Nama retikulum endoplasma sendiri diambil dari bentuk organel ini, yaitu retikulum, yang berarti jaring, dan endoplasma, yang artinya di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi dalam sel. Nah, ribosom atau retikulum endoplasma ini ada dua jenis, yaitu RE kasar dan RE halus. RE halus adalah RE yang tidak terdapat ribosom pada badannya. Kemudian kalau RE kasar, RE yang di dalam badannya terdapat ribosom-ribosom yang menempel. Nah, apa itu ribosom? Ribosom nama lainnya adalah ergastoplasma, adalah inti dari retikulum endoplasma. Ribosom merupakan organel sel terkecil yang tersuspensi di dalam sel dan melekat di sepanjang RE atau retikulum endoplasma. Ribosom berbentuk inti yang berbentuk biji-bijian, di mana di dalamnya terdapat protein dan RNA. Fungsi ribosom adalah merakit asam amino menjadi protein atau sintesis protein. Selanjutnya adalah badan Golgi, disebut juga aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Badan Golgi adalah sekumpulan kantung membran berlubang yang saling bertumpukan antara satu di atas yang lain, yang tersusun menjadi satu kesatuan. Organel badan Golgi ini sebagai tempat pengeluaran. Dalam badan Golgi, protein yang masuk kemudian dikemas membran sebelum ditransportasikan ke organel lain atau keluar sel. Berikutnya adalah mitokondria, disebut juga sebagai ruang tenaga. Mitokondria berbentuk seperti cerutu dan mempunyai dua lapisan membran. Lapisan di dalam mitokondria yang berbentuk seperti benang granula berlekuk-lekuk disebut sebagai krista. Mitokondria disebut sebagai the powerhouse adalah karena di dalam mitokondria proses respirasi sel menghasilkan energi berlangsung. Karena itu, mitokondria seringkali disebut sebagai ruang tenaga atau pembangkit tenaga sel. Selanjutnya adalah vakuola atau rongga sel.
Vakuola adalah sebentuk rongga yang terdapat di dalam sel. Vakuola memiliki selaput pembatas yang memisahkannya dengan sitoplasma. Selaput pembatas tersebut disebut tonoplast. Vakuola bukanlah rongga kosong, tetapi memiliki isi. Isi vakuola tergantung dari jenis selnya. Vakuola pada sel tumbuhan memiliki ukuran yang sangat besar sebagai penyimpan cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuolanya kecil atau tidak ada, kecuali pada hewan bersel satu. Tentu kamu pernah melihat tumbuhan yang rata-rata berwarna hijau. Kenapa tumbuhan berwarna hijau? Karena mengandung kloroplas atau plastida. Plastida atau kloroplas merupakan organel sel yang menghasilkan zat warna atau pigmen yang disebut kloroplas. Organel ini berperan dalam proses fotosintesis. Sentrosom atau sentriol merupakan organel yang tersusun oleh sepasang sentriol. Sentriol berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang terdiri atas 9 triplet. Sentriol terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benang spindle inilah yang akan menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan dalam pembelahan mitosis dan meiosis. Lisosom. Lisosom adalah bagian sel di mana proses pencernaan sel melalui reaksi enzimatis berlangsung. Fungsi dari organel ini adalah sebagai penghasil dan penyimpan enzim pencernaan seluler. Salah satu enzim yang dihasilkan dalam lisosom adalah lisosim. Sitoplasma merupakan bahan berbentuk gel yang terdapat di sebelah dalam membran sel. Penyusun terbesar sitoplasma adalah air dan beberapa bahan kimia serta bentukan-bentukan tertentu yang memungkinkan terjadi proses hidup di dalam sel. Sitoplasma berbentuk seperti gel yang selalu bergerak dan mengalir. Demikian materi tentang fungsi organel-organel sel. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.